Sidang pertama dengan agenda pembacaan surat gugatan dengan nomor register perkara 01/2015/PT Yogyakarta antara Yunarningsi SNSPD sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 01/2015/PTUN YK antara Yunarningsi SN SPD sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara sebagai tergugat. Pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan Perintah hadirkan para pihak. Kepada para pihak memasuki ruangan sidang. Apakah penggugat hadir dalam persidangan? Tidak, Majelis Hakim, tetapi telah mewakilinya kepada kami berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2009. Kuasa hukum penggugat, silakan saudara maju untuk menunjukkan surat izin beracara saudara dan surat kuasa khusus tersebut. Kuasa hukum tergugat, silakan ikut memeriksa. Oke, baik. Terima kasih, kembali sempat. Oke, baik. Selanjutnya, apakah tergugat hadir pada persidangan? Tidak, Majelis Hakim, tetapi sudah mewakilkannya kepada saya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2009. Kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menunjukkan surat izin beracara saudara dan saudara kuasa hukum penggugat, silakan ikut memeriksa depan. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah benar saudara telah mengajukan surat gugatan ke PTUN Yogyakarta dengan nomor register 01/G/2015/PTUN YK? Ya, benar ya mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan terhadap gugatan saudara? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jundo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan surat gugatan ada pada hakim, ketua sidang. Namun, hakim memerintahkan kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat. Berharap simak dengan baik-baik. Baik, terima kasih kepada Pak Hakim. Sebelumnya izinkan saya membacakan bagian yang penting berikutnya aja, Pak. Baik, silakan.
surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Perihal gugatan tata usaha negara yang bertanda tangan di bawah ini saya selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat khusus terlampir bertindak untuk atas nama Yudarningsih SPD warga negara Indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil beralamat sebagaimana tercantum dalam surat kuasa selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jalan Menggalang KM 775 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Positanya bahwa penggugat merupakan pegawai negeri sipil yang telah mengabdikan diri kepada negara dan menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bahwa selama menjalankan tugas, penggugat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap keputusan administrasi negara yang berdampak pada status kepegawaiannya. Yang ketiga, bahwa tergugat menerbitkan surat keputusan dengan nomor 0166/BV/23/14 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Yang keempat, bahwa dengan diterbitkannya keputusan tersebut, penggugat merasa hak-hak hukumnya dirugikan sehingga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, bahwa menurut penggugat penerbitan keputusan tersebut tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara sebagaimana diatur dalam azas umum pemerintahan yang baik. Yang keenam, bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum nyata bagi penggugat, baik terhadap status hukum, hak-hak kepegawaian maupun kepentingan penggugat sebagai aparatur negara. Yang ketujuh, bahwa menurut penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa, tergugat tidak melakukan pemeriksaan secara cermat dan menyeluruh terhadap seluruh fakta yang berkaitan dengan diri penggugat sehingga keputusan yang diterbitkan tidak mencerminkan azas kecermatan. Yang kesembilan, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa, penggugat berpendapat tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai untuk mempertahankan hak dan kepentingan sebagaimana prinsip due process of law dalam hukum administrasi negara. Yang ke-10, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tergugat menyatakan telah melakukan serangkaian tindakan berupa menerima laporan masyarakat, melakukan klarifikasi, mengadakan rapat bersama perangkat desa dan badan musyawarah desa. Yang ke-11, bahwa penggugat berpendapat proses tersebut belum menjamin terpenuhinya hak penggugat untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif. Yang ke-12, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan administrasi negara wajib didasarkan pada azas-azas legalitas. Yang ke-13, bahwa apabila suatu keputusan tata usaha negara diterbitkan dengan mengabaikan prosedur atau bertentangan dengan azas umum pemerintah yang baik, maka keputusan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ke-14, bahwa oleh karena itu penggugat berpendapat objek sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah karena telah meragukan hak dan kepentingan hukum penggugat. Yang kelima, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat. Berdasarkan seluruh uraian mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kedudukan hukum penggugat, objek sengketa, fakta-fakta hukum, serta dasar hukum yang telah diuraikan penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah merugikan hak dan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada majelis hakim agar berkenan mengabulkan gugatan ini untuk seluruh dan demi teganya hukum dan demikian hukum, keadilan dan kepastian hukum. Hormat kami. Baik, hanya itu yang kami sampaikan, Pak. Oke, baik. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara jelaskan dari gugatan saudara?
Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban dari gugatan yang dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Iya yang mulia. Kuasa hukum tergugat harap serahkan surat jawaban gugatan pada majelis hakim dan selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan merubah jawaban dari gugatan saudara? Tidak yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apa ada yang ingin saudara jelaskan dari jawaban gugatan saudara? Ada tiga. Azan. 2, 3. Pada kuasa hukum tergugat, lebih dahulu saya akan menanyakan memeriksa identitas pada pihak tergugat. Tempat kedudukan, Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara yang mulia. baiklah. Baca aja yang ada di situ. Baiklah, saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, sebutkan nama penggugat, Yudar Ningsih SN SPD, keluargaan, Indonesia, pekerjaan, pegawai negeri sipil, alamat dari penggugat. depan Masjid Cendono RT 05 RW 01 Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kode pos 62662. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya, apakah tergugat hadir pada persidangan? Tidak majelis hakim, tetapi sudah mewakilinya kepada saya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009. Kuasa hukum tergugat, silakan maju. Saudara maju untuk menunjukkan surat izin beracara saudara. Saudara kuasa penggugat, silakan ikut memeriksa. Oke, baik, silakan duduk kembali. Pada kuasa hukum tergugat, terlebih dahulu saya akan memeriksa identitas saudara. Kuasa hukum tergugat, sebutkan nama jabatan si penggugat. Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara. Tempat kedudukan, Jalan Magelang kilometer 7,5 Sleman, Yogyakarta. baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah benar saudara telah mengajukan surat gugatan ke PT UN Yogyakarta dengan nomor register 01/G/2015/PT UN DK? Benar, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan? Sudah yang mulia. Baiklah, persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan terhadap gugatan saudara? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan surat gugatan ada pada hakim ketua sidang. Namun hakim memerintahkan kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan. Pada kuasa hukum tergugat, harap disimak dengan baik. Baik, terima kasih majelis hakim. Izinkan saya membaca bagian pentingnya aja dari gugatan saya. Silakan. Yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta perihal gugatan tata usaha negara yang bertanda tangan di bawah ini selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus terlampir bertindak untuk dan atas nama
Yudarningsih SPD, warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat sebagaimana yang tercantum di dalam surat kuasa selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jalan Magelang KM 75 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Positanya 1. Bahwa penggugat merupakan pegawai negeri sipil yang telah mengabdi diri kepada negara dan menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa selamanya menjalankan tugas, penggugat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap keputusan administrasi negara yang berdampak pada status kepegawaian. Yang ketiga, bahwa dengan terbitnya keputusan tersebut, penggugat merasa hak-hak hukumnya dirugikan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, lanjut ke primernya, yaitu yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan kepada Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara. Yang ketiga, mewajibkan tergugat mencabut surat keputusan kepada Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara. Yang keempat, mewajibkan tergugat merehabilitas dan memulihkan hak, kedudukan, harkat, serta martabat penggugat sebagaimana keadaan sebelumnya diterbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan seluruh uraian mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kedudukan hukum penggugat, objek sengketa, fakta-fakta hukum, serta dasar hukum yang telah diuraikan. Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah merugikan hak dan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada majelis hakim agar berkenan mengabulkan gugatan ini untuk seluruh dan sedemikiannya. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari gugatan kami, Pak. Baik, terima kasih. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara jelaskan dari gugatan saudara? Tidak, majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban dari gugatan tersebut? Kami akan mengajukan jawaban gugatannya dan kami sudah siap dengan jawaban gugatan tersebut majelis hakim. Kuasa hukum tergugat harap serahkan jawaban gugatan saudara majelis hakim dan salinnya kepada kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan. Oke, baik, balik ke tempat. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan merubah jawaban dari gugatan saudara? Tidak, majelis hakim. Silakan saudara membacakan surat jawaban gugatan saudara. Jawaban tergugat dalam perkara nomor 1/G 2015 PT UNYK antara Yudarningsih SPD sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara sebagai tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, kuasa hukum tergugat untuk dan atas nama Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara berdasarkan surat kuasa khusus dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, tergugat tidak mengajukan eksepsi dan memohon agar majelis hakim memeriksa serta memutus perkara ini dalam pokok perkara. 2. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa benar tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara nomor 00116/Kepegawaian V23316/14. Akan tetapi penerbitan keputusan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. 3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas kepentingan hukum, asas kecermatan dan perlindungan hak warga negara adalah tidak benar serta tidak berdasarkan menurut hukum. 4.
Keempat, bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diisyaratkan dalam hukum administrasi negara. 5. Bahwa dalil penggugat mengenai adanya pelanggaran asas-asas hukum pemerintahan yang baik tidak berdasar kepada seluruh proses dilaksanakan secara profesional, cermat, objektif, dan berdasarkan dokumen resmi yang sah. 6. Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini terbukti bahwa seluruh persidangan administratif telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. 7. Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah atas surat keputusan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara nomor 001/Kepegawaian-2331/14. Petitum. Berdasarkan seluruh yang tersebut di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan tergugat telah bertindak sesuai dengan kewenangan, prosedur, substansi, dan azas umum pemerintahan yang baik. 4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Bapak kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apa ada yang ingin saudara jelaskan dari jawaban gugatan saudara? Tidak, Majelis Hakim. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara akan mengajukan replik? Benar Majelis Hakim, tapi kami mohon waktunya untuk menyusunnya. Kuasa hukum tergugat, apakah 1 minggu dari sekarang cukup untuk menyusun replik saudara? Cukup Majelis Hakim. Penitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 Mei 2015, Pak. Kuasa hukum tergugat, apakah hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap, Majelis Hakim. Sebelum sidang saya tunda, apakah ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Tidak ada Majelis Hakim. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Tidak, Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyusun repliknya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin mohon berdiri. Sidang kedua dengan agenda replik dan duplik. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang dalam Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa usaha negara pada tingkat pertama negara. Pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 01-G/2015/PT antara Jordanensi SN sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara sebagai penggugat. Pada hari ini Rabu tanggal Mei 2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh kuasa hukum tergugat atas jawaban gugatan oleh kuasa hukum tergugat. Kontra, silakan memanggil para pihak. Kepada para pihak untuk memasuki ruangan. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh kuasa hukum tergugat
penggugat dan atas jawaban gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum penggugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan salinan replik saudara kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan melakukan perubahan terhadap replik saudara? Tidak, majelis hakim. Baiklah, pada kuasa hukum penggugat silakan dibacakan dan kepada kuasa hukum tergugat harap disimak dengan baik-baik. Baik, majelis hakim. Yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha dan Jakarta, kami selaku kuasa hukum penggugat telah mempelajari dan mencermati seluruh jawaban penggugat dan ini menyatakan replik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Yang kedua, bahwa dalil tergugat yang menyatakan penerbitan keputusan tata usaha negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar. Penerbitan keputusan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang semestinya sehingga mengundang cacat hukum. Yang ketiga, bahwa penggugat tidak pernah diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri ataupun memberikan klarifikasi sebelum diterbitnya objek sengketa. Yang keempat, bahwa alasan tergugat yang mendasarkan tindakan pada data administrasi kepegawaian semata tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila proses penerbitan keputusan dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Yang kelima, bahwa tergugat belum dapat membuktikan secara meyakini bahwa seluruh tahapan penerbitan keputusan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggugat tetap berpendirian bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima replik penggugat untuk seluruhnya, menolak seluruh jawaban tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menyatakan batal untuk tidak sah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian replik ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijakan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan kembali. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara jelaskan atas replik saudara? Tidak, majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, apa saudara mengerti isi replik yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Mengerti majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan replik? Benar, kami akan menyampaikannya secara lisan majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, silakan berikan replik saudara. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik saudara. Duplik tergugat dalam perkara nomor 01/G/2015 PT-UN YK antara Indonesia SPD selaku penggugat melawan Kantor Jenderal Badan 1 Negara selaku tergugat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Dengan hormat, menanggapi replik penggugat yang diajukan dalam perkara, tergugat dengan ingin menyampaikan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam jawaban tergugat, serta menolak seluruh isi replik penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan surat keputusan Kepala Kantor Jenderal 1 Badan Kepegawaian Negara nomor 001666/KP/BP
3316/14 telah diterbitkan tanpa prosedur yang benar adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan. 3. Bahwa penerbitan objek sengketa adalah melalui penelitian administrasi, pemeriksaan terhadap data kepegawaian dan penggugat, koordinasi dengan instansi terkait serta didasarkan pada dokumen resmi yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa penggugat dalam replik tetap mendalilkan adanya pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum karena seluruh tindakan tergugat dalam memenuhi azas kepastian hukum, azas kecermatan, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut. 1. Menolak seluruh replik penggugat. 2. Menerima dan menguatkan seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan surat keputusan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara nomor 0016/PP-BP-23/14 tetap sah menurut hukum. 4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 5. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Sekian. Baik, silakan duduk kembali. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti atas duplik yang disampaikan oleh saudara tergugat? Iya, saya mengerti Pak Hakim. Karena agenda penyampaian replik dan duplik telah selesai, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Setelah mempelajari gugatan, jawaban gugatan, replik dan duplik serta tentang segala fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat ada satu hal yang harus dibuktikan, yaitu apakah KTUN yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan alat bukti. Kuasa hukum penggugat 1 minggu cukup untuk menyiapkan alat bukti. Cukup Majelis Hakim. Kuasa hukum penggugat, apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan alat bukti? Cukup dari saya. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan menghadirkan saksi ahli pada persidangan berikutnya? Iya Majelis Hakim, kami akan menghadirkan saksi ahli di bidang HAM dan saksi ahli di bidang kepegawaian. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara akan menghadirkan saksi ahli pada persidangan berikutnya? Tidak, Majelis Hakim. Kuasa hukum penggugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menghadirkan saksi ahli? Saya rasa cukup Hakim. Panitra, 1 minggu yang akan datang tanggal berapa? Tanggal 13 Mei 2015 Pak Hakim. Kuasa hukum penggugat, apakah hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap Majelis Hakim. Kuasa hukum tergugat siap? Siap, Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan alat bukti, maka persidangan hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015. Dan Majelis Hakim memerintahkan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang ketiga pembuktian. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 01/2015/PT-UNYK antara Yurdaningsih SN SPD sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara sebagai tergugat pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada panitera hadirkan para pihak. Kepada para pihak untuk memasuki ruangan sidang. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan ini adalah pembuktian. Kuasa hukum menggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Majelis Hakim, kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu P1 dan P124 berupa fotokopi yang telah bermaterai serta dua orang saksi yaitu Zilpa Putri Zaskia dan Zilpi Putri Zaskia. Kuasa hukum menggugat, silakan saudara maju untuk menunjukkan alat bukti saudara. Ya baik, silakan duduk kembali. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Majelis Hakim, kami akan bukti tertulis yaitu T1 sampai T22 berupa fotokopi bermaterai serta dua orang saksi atas nama Sarifatul Fadia dan Trica. Kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan alat bukti saudara kepada majelis hakim. Pada kuasa hukum tergugat, silakan ikut memeriksa. Oke baik, silakan duduk kembali. Pada kuasa hukum tergugat, apakah para saksi siap dihadirkan dalam persidangan? Siap Majelis Hakim. Hadirkan panitera. Petugas hadirkan saksi dari pihak penggugat yaitu Zilpi Putri Zaskia dan Zilpa Putri Zaskia. Saksi dari pihak penggugat atas nama Zilpi Putri Zaskia dan Zilpa Putri Zaskia dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Baiklah, yang pertama kali dimintai keterangan adalah saksi 1. Pada saudara saksi 1, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya Hakim. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Hakim. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, nama lengkap saudara? Zilpa Putri Zaskia. Tempat tanggal lahir saudara? Merangin 26 April 2004. Umur? 22 tahun. Kelamin? Perempuan Keluarga negara? Indonesia Bani. Pekerja? PNS. Agama saudara? Islam. Alamat? Kampung Kota Batam. Apakah saudara kenal dengan para pihak? Ya Hakim. Apakah ada hubungan darah? Tidak Hakim. Hubungan semenda? Tidak. Hubungan pekerjaan? Tidak Pak. Saudara saksi, silakan saudara maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudara. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya pada saudara saksi 2, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hakim. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, nama lengkap saudara siapa? Zilpi Putri Zaskia Pak Hakim. Tempat tanggal lahir? Blora tanggal 23 Maret tahun 1993. Umur saudara?
Islam. Alamat saudara? Sidodadi, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Hubungan sebenda ada? Tidak Pak Hakim. Hubungan pekerjaan? Tidak Pak Hakim. Saudara saksi, silakan saudara maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudara. Oke, baik, silakan duduk kembali. Saudara para saksi, apakah bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Bersedia. Apakah siap untuk disumpah? Siap. Saudara para saksi, silakan saudara berdiri. Ada rohaniawan harap untuk membantu untuk mengambil sumpah. Hakim Muta 2, silakan. Baik hakim kedua, saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada rohaniawan diserahkan diri. Para saksi, tadi saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Mengerti Pak Hakim? Baiklah, yang akan diperiksa pertama kali adalah saksi 1. Pada saksi 2 silakan menunggu di luar. Saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti Pak Hakim. Saya diminta untuk memberikan keterangan terkait perilaku penggugat selama mengajar di SDN 5 Cepu. Coba saudara jelaskan apa yang saudara ketahui. Yang saya ketahui, penggugat selama bekerja perilakunya wajar dan tidak ada yang menyimpang. Apakah setahu saudara penggugat ada masalah dan sikap yang menyimpang? Setahu saya, perilaku penggugat baik-baik saja dan tidak ada perilaku yang menyimpang. Hakim Kota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, apakah saudari tahu penggugat sudah pensiun atau belum? Saya tidak tahu bahwa penggugat sudah pensiun atau belum. Apakah saudari saksi mengetahui kalau saudara penggugat telah diberhentikan dari jabatan guru oleh bupati? Saya tidak tahu Majelis Hakim. Oke, baik. Baiklah, kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak hakim kedua. Baik, berdasarkan pasal 90 ayat 1, pertanyaan kepada saksi harus diajukan melalui hakim kedua. Akan tetapi dalam persidangan kali ini pertanyaan kepada saksi dapat diajukan langsung tanpa melalui hakim kedua. Namun apabila pertanyaan yang diajukan tidak ada relevansinya, apabila pertanyaan yang perkara ini dan terkesan mengulang-ulang pertanyaan, maka hakim kedua akan menghentikan pertanyaan dan meminta untuk mengerti pertanyaan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Pada saudara saksi, apakah saudara mengetahui penggugat punya masalah atau konflik di sekolah? Setahu saya tidak ada masalah atau konflik di sekolah. Baik. Apakah ada keluhan dari siswa atau wali murid di sekolah? Setahu saya tidak ada laporan atau keluhan baik dari siswa atau wali murid. Apakah saudari saksi mengetahui pernah ada keberatan dari wali murid kalau anaknya diajar oleh penggugat? Setahu saya tidak ada keberatan mengenai hal itu. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak Majelis Hakim. Baik, pada hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak hakim kedua. Kuasa hukum penggugat, apakah masih ada pertanyaan?
Tidak, Majelis Hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Majelis Hakim. Saudara saksi 1, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara duduk di kursi persidangan di belakang. Saudara akan menanggapi keterangan dari saksi 1. Semua keterangan saksi saya anggap benar dan dapat kami terima, Pak Hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan menanggapi? Kami akan menanggapinya dengan kesimpulan akhir nanti, Majelis Hakim. Baiklah, kuasa hukum tergugat silakan hadirkan saksi berikutnya. Petugas hadirkan saksi atas nama Zulfi Putri Zaskia ke ruangan sidang. Saksi kedua atas nama Zulfi Putri Zaskia dipersilakan memasuki ruangan sidang. Apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Mengerti Pak Hakim, saya diminta untuk memberikan keterangan mengenai perilaku penggugat selama mengajar di SD 5 Sejak kapan saudara kenal dengan penggugat? Saya kenal dengan penggugat sejak saya sekolah di SDN 5 Saksi mulai masuk di SDN Cepu itu tahun berapa? tahun 2003 sampai 2009 Pak Hakim. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim kedua. Silakan. Terima kasih Hakim kedua. Saudara saksi, sejak kelas berapa saudara diajar oleh penggugat? Seingat saya diajar oleh penggugat pada saat kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana sikap penggugat sewaktu mengajar saksi? Setahu saya penggugat mengajar dengan baik dan tidak telak, disiplin, tidak kasar, mengingatkan siswa untuk salat. Pada saat saksi masuk atau mulai sekolah di SDN 5 Cepu, apakah penggugat sudah mengajar di sana? Ya, penggugat sudah mengajar di sana. Bagaimanakah sikap dan perilaku penggugat di sekolah? Apakah ada yang aneh atau kelainan jiwa? Setahu saya tidak ada yang aneh dan normal saja. Apakah saudara saksi mengetahui kalau penggugat ada masalah dengan kepala sekolah dan guru-guru lain? Saya tidak tahu. Cukup lagi. Oke. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Majelis Hakim. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih. Saudari lulus dari SD 5 Cepu tahun berapa? Tahun 2009. Apakah setelah lulus saudari saksi sering main di SD 5 Cepu? Ya, saya sering main ke sana karena rumah saya di sekitar situ. Apakah saudari saksi tahu kalau penggugat sudah pindah ke UPTD TK Cepu? Ya, saya tahu karena sering melihat tergugat di situ. Cukup Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Baik, kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak. Pada kuasa hukum tergugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Majelis Hakim. Kuasa hukum tergugat, Tidak Majelis Hakim. saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Silakan saudara duduk terlebih dahulu di belakang. Untuk tergugat, apakah saudara akan menanggapi? Kami akan menanggapinya dengan kesimpulan akhir nanti Majelis Hakim. Baiklah, pada kuasa hukum tergugat hadirkan saksi tergugat 1 dan 2. Petugas tolong hadirkan saksi atas nama Syarifatul Fadia dan Tri Ica ke ruangan persidangan. Saksi atas nama Syarifatul Fadia dan Tri Ica Fauziah silakan untuk memasuki ruangan sidang. Baiklah, akan saya mintai keterangan adalah saksi 1. Pada saudara saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Apakah saudara dalam keadaan sehat, Sehat. siap mengikuti persidangan? Siap. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Syarifatul Fadia. tempat tanggal lahir, Pada tanggal 7 Mei 2003. umur, 23 tahun. jenis kelamin, Perempuan. warga negaraan, Indonesia. pekerjaan, PNS di PTDTK SD agama, Islam. alamat. Alamat Jalan Kalungku nomor 4 Ranji RT 01 RW 07. Apakah saudara kenal dengan para pihak? Benar, saya mengenal Pak. Apakah ada hubungan darah dengan para pihak? Tidak Pak. Hubungan sebenda? Tidak. Hubungan pekerja? Tidak Pak.
Saudara saksi, silakan saudara maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudara. Baik, silakan duduk. Baiklah, selanjutnya yang akan dimintai keterangan adalah saksi 2. Kepada saudara saksi, apakah saudara bisa bahasa Indonesia? Bisa. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Pak. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Trinca Fauzia, tempat tanggal, Padang 3 Maret 2005, umur, 21 tahun, jenis kelamin, perempuan, kewarganegaraan, Indonesia, pekerjaan, pelajar, agama, Islam, alamat lengkap, Jalan R.A. Kartini nomor 47, RT 1 RW 2 Kulidan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. apakah saudara kenal dengan para pihak? Iya, kenal Pak? Hubungan seminal, Tidak Pak? hubungan pekerjaan? Tidak. Saudara saksi, silakan saudara maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudara. Saudara siap untuk disumpah? Siap. Pada para saksi, silakan saudara berdiri dan rohaniawan harap mempersiapkan diri untuk membantu mengambil sumpah. Hakim anggota 1 harap dibantu untuk mengambil sumpah tersebut. Baik, Hakim Ketua. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Pada para saksi, tadi saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan dengan yang benar. Karena jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUH pidana karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Saudara mengerti? Mengerti, Pak. Baiklah, yang akan diperiksa pertama kali adalah saksi 1. Pada saksi 2 silakan menunggu terlebih dahulu. Pada saudara saksi, bekerja di mana dan apa jabatan saudara? Saya bekerja di UPTD, TK atau SD Cepu. Posisi saya sebagai ketua UPTD Cepu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Apakah ketika saksi masuk ke UPTD TK SD Cepu, penggugat sudah bekerja di sana? Dan posisi penggugat itu sebagai siapa? Sebagai apa? Ya, ketika saya masuk pada tahun 2010, penggugat sudah bekerja di situ sebagai staf. Apa yang saudara ketahui dengan mengenai riwayat pekerjaan dari penggugat sebelumnya? Sebelum bekerja di UPTD TK atau SD Cepu, penggugat bekerja sebagai guru SD, di mana menurut kepala sekolah dengan guru-guru ia selalu tidur di sana. Apakah sewaktu penggugat bekerja ada sikap atau perilaku yang aneh? Penampilan dan kegiatan penggugat sehari-hari berbeda dengan yang lain dan tidak sesuai dengan PNS. Sikap penggugat juga berbeda dengan yang lain. Ia suka menyendiri dan penggugat sering keluar masuk kantor tanpa izin. Apakah penggugat sering masuk kerja? Mengenai absensi bagaimana? Kadang masuk kerja, kadang tidak. Kalaupun masuk itu pun absen. Kadang tidak absen karena absensi masih manual. Sebagai atasan penggugat, apakah saudara saksi pernah memberikan semacam peringatan atau teguran? Saya sering memberikan peringatan atau teguran pada penggugat. Harapannya bisa berubah. Baiklah, pada anggota hakim 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Apakah saksi mengetahui kelahiran penggugat? Kelahiran penggugat berdasarkan data tanggal 11 Januari 1957. Apakah tanggal lahir penggugat pada SK pengangkatan CPNS sama? Ya, mulai pengangkatan CPNS sampai pangkat akhir 3A tanggal lahirnya sama. Kapan saksi mengingatkan tergugat akan pensiun?
Tahun 2012 sudah saya ingatkan secara lisan bahwa penggugat pensiun pada tahun 2013. Baik, cukup. Kepada anggota Hakim 2, apakah Bapak ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Apa dasar saksi memberitahu penggugat agar mengajukan usulan pensiun? Saya berpedoman pada SK terakhir dan data-data yang ada. Cukup Hakim Ketua. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kapan tepatnya saksi memberitahu penggugat? Tepatnya pada 17 Oktober 2012, sebenarnya Januari 2012 sudah diumumkan. Surat pemberitahuan dari BKD disampaikan kepada penggugat di mana? Surat dari BKD diberitahukan kepada penggugat di rumah kakaknya penggugat bernama Umi Talsum. Selanjutnya apa yang saksi lakukan berkaitan dengan usulan pensiun penggugat tersebut? Sebelum usul saya menyampaikan kepada BKD dengan surat bahwa penggugat tidak mau mengajukan usulan tersebut. Baik, pertanyaan dari saya rasa cukup Pak Hakim. Pada kuasa hukum tergugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kepada Hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Pak. Anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Pada kuasa hukum tergugat, Tidak ada Pak Hakim. kuasa hukum tergugat, Tidak. saudara saksi untuk sementara keterangan dari saudara yang nggak cukup, silakan saudara duduk di kursi saksi di belakang. Baiklah, kuasa hukum tergugat silakan hadirkan saksi berikutnya. Petugas tolong hadirkan saksi berikutnya. Saksi atas nama Tri Ica Fauzia silahkan memasuki ruangan persidangan. Apakah saksi mengetahui isi surat yang dikirimkan ke BKD ke PTD TK Jejepu? Surat BKD Blora ke UPTD TK SD Cepu mengenai proses pensiun atau apa saja saya tidak tahu karena bukan tupoksi saya bagian mutasi yang tahu. Sebenarnya surat pemberitahuan tersebut diserahkan ke mana? Saya ralat, surat pemberitahuan kepada penggugat bukan diserahkan kepada BKD ke UPTD TK SD Cepu tetapi kepada Kepala Dinas Pendidikan. Apakah saksi mengetahui awal mula dari kronologis terbitnya surat pemberitahuan tersebut? Saya tidak mengetahui Majelis Hakim. Kepada Hakim anggota 1 ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Apakah yang saudari ketahui tentang usulan pensiun penggugat? Setahu saya, karena penggugat tidak mengusulkan pensiun, selanjutnya UPTD TK SD Cepu mengusulkan usulan tersebut ke BKD Kabupaten Blora diteruskan ke BKN. Apakah saudari saksi mengetahui SK Bupati Blora tersebut pernah diubah atau dibatalkan? SK Bupati Blora sampai sekarang tidak pernah diralat atau dibatalkan. Apakah seorang PNS jika sudah saatnya pensiun tetapi yang bersangkutan tidak mau mengajukan usulan pensiun tidak diproses pensiunnya? Setahu saya ada edaran dari BKN jika ada PNS yang sudah waktunya pensiun yang bersangkutan tidak mau mengajukan akan dikenakan dengan hormat berdasarkan data-data yang ada. Baik, terima kasih. Baik, kepada Hakim anggota 2, kalau masih ada pertanyaan, Ada Hakim Ketua. silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Apakah ada laporan kepada Bupati sebelum mengambil keputusan? Pada saat Bupati Blora akan mengambil putusan bahwa penggugat sering tidak masuk kerja dan sering izin berobat. Apakah dasar pertimbangan Bupati pada saat mau mengeluarkan SK? Dari hasil tes kesehatan tersebut, Bupati Blora mengambil sikap yaitu menerbitkan SK memberhentikan penggugat dari guru dan staf. Cukup Hakim Ketua. Oke, baik, terima kasih. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah saksi pernah menerima usulan pensiun tersebut? Saya tidak pernah menerima usulan pensiun karena bukan tupoksi saya, itu tupoksi bagian mutasi yang tahu. Baik, saya rasa pertanyaan dari saya cukup Pak Hakim. Oke, baik, terima kasih. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Majelis Hakim. Hakim anggota 1, masih ada pertanyaan? Tidak. Anggota 2, Tidak Hakim Ketua. kuasa hukum penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Majelis Hakim. Kuasa hukum penggugat, Tidak ada Majelis Hakim. saudara saksi, untuk sementara keterangan dari saudara
saya rasa cukup dan silakan meninggalkan kursi saksi dan duduk di belakang kursi saksi. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi 2? Benar Majelis Hakim, kami akan menanggapinya bersama dengan kesimpulan di akhir nanti. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan menanggapi? Tidak, Majelis Hakim, semua keterangan saksi kami anggap benar. Baiklah, setelah selesainya pemeriksaan para saksi baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, maka selanjutnya adalah menghadirkan saksi ahli dari pihak penggugat. Betul? Iya Pak Hakim. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saksi ahli dapat dihadirkan ke dalam ruangan persidangan hari ini? Dapat Pak Hakim. Petugas hadirkan saksi ahli ke dalam ruangan sidang. Saksi ahli atas nama Azif Rafinda Zaki dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Saya akan memeriksa identitas dari saksi ahli terlebih dahulu. Saudara ahli, nama lengkap saudara siapa? Dr. Haji Yazid Firda Zaki SHMU. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta 6 Maret 1994. umur saudara, 30 tahun, jenis kelamin, laki-laki, keluarga negaraan, Indonesia. pekerjaan, Kerjaan sebagai dosen Fakultas Hukum Unsur yang mengampu mata kuliahan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Kepegawaian. agama saudara, Agama Islam, pendidikan terakhir saudara, Doktor. alamat Jalan Ahmad Yani 56 Purwokerto. saudara ahli, apakah saudara ada hubungan darah dengan para pihak? Tidak yang mulia. Hubungan semenda? Tidak yang mulia. Ada hubungan pekerjaan dengan para pihak? Tidak yang mulia. Saudara ahli, silakan saudara maju untuk menunjukkan tanda pengenalan saudara. Saudara ahli, apakah saudara bersedia dimintai keterangan pada hari ini? Bersedia yang mulia. Saudara ahli, sebelumnya saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara ahli, silakan saudara berdiri. Pada rohaniawan harap mempersiapkan diri membantu untuk mengambil sumpah. Untuk anggota Hakim 1 harap membantu untuk mengambil sumpah. Saudara saksi, ikuti kata saya. Baik, yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang benar dengan ilmu pengetahuan dan keahlian saya. keterangan yang benar sesuai dengan ilmu dan pengetahuan dan keahlian saya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara ahli, tadi saudara setelah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 242 ayat 2 KUHP. Karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Saudara ahli mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara ahli dalam bidang apa? Saya ahli dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara dan hukum kepegawaian. Apakah kegiatan saudara sehari-hari dan dengan profesi saudara? Saya dosen di Fakultas Hukum Unsur dengan mengampu mata kuliahan hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum kepegawaian. Saudara ahli, apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Ya, saya tahu dan saya mengerti. Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya terkait SK Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara nomor 001/KEP/BP/23/24. Saudara ahli adalah ahli dalam bidang hukum kepegawaian. Saudara tentunya tahu peraturan yang mengatur tentang tata cara pemberhentian buku itu diatur dalam peraturan perundang-undangan apa? Pengaturan kepala hukum
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 76 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan asas otonomi daerah dan desentralisasi. Saudara ahli, harap saudara jelaskan alasan-alasan pemberhentian kepala dukuh di Kelurahan Gangkung. Baik, berdasarkan pasal 35 Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2003, kepala dukuh berhenti atau diberhentikan apabila pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, yang ketiga masa jabatannya berakhir, keempat melanggar peraturan perundang-undangan atau norma masyarakat, yang kelima melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. Saudara ahli, harap saudara jelaskan tata cara pemberhentian kepala dusun. Tata cara pemberhentian kepala dusun dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan teguran lisan, dilanjutkan 3 kali surat peringatan tertulis, yang ketiga pemberhentian sementara, dan diakhiri dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, tentu. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak begitu. Kuasa hukum gugat, apakah ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara ahli, tadi saudara mengatakan mengenai prosedur keluarnya surat keputusan objek sengketa yang diawali dengan adanya laporan peringatan rapat musyawarah di BPD hingga sampai keluarnya surat keputusan objek sengketa. Pertanyaan saya, berdasarkan fakta hukum, ternyata penggugat belum dilibatkan dalam apa yang dikatakan sebagai rapat musyawarah di BPD. Hal ini menunjukkan adanya cacat prosedur. Bagaimana menurut pendapat ahli? Menurut pendapat saya, prosedur penerbitan settlement sudah dilakukan dengan benar. Dari bukti surat terima, tergugat telah mengundang penggugat untuk menghadiri rapat di BPD. Tetapi penggugat tidak hadir, artinya tergugat sudah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan pembelaannya. Sehingga prosedur prinsip asas AUPB pada dasarnya telah dipenuhi. Saudara ahli, berdasarkan keterangan dari penggugat, dia tidak menghadiri rapat tersebut karena penggugat tahu semua pihak yang hadir dalam rapat tersebut telah berkonspirasi dan telah mengambil keputusan untuk memberhentikan penggugat sebagai kepala dukuh, sehingga penggugat berpendapat tidak ada artinya lagi menghadiri rapat yang berkesan memaksa keputusan sepihak. Padahal belum ada keputusan dari yang berwenang yang menyatakan bahwa tergugat bersalah. Menurut pendapat saya, tindakan tergugat melalui rapat BPD tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas larangan perbuatan sewenang-wenangnya dan asas kecermatan. Bagaimana menurut pendapat ahli? Menurut pendapat saya, kuasa hukum penggugat kurang memahami kronologi kasus ini. Penggugat sebenarnya sudah diberi kesempatan untuk klarifikasi dan mengakui perbuatannya. Jadi alasan belum ada putusan pengadilan tidak ada kaitannya dengan pemberhentian tersebut. Menurut saya, tergugat sudah menjalankan prosedur dengan benar dan tidak melanggar AUPB. Pertanyaan dari saya cukup, Hakim. Oke, pada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Silakan. Saudara ahli dalam bidang arahan dan keabsahan suatu KTUN tinjau dari segi wewenang, prosedur, dan substansi. Saya mohon kepada saudara ahli untuk menjelaskan hal tersebut. Menurut saya, keabsahan KTUN dilihat dari kewenangan, prosedur, dan substansinya. Dalam kasus ini, tergugat memang berwenang mengeluarkan SK, prosedurnya sudah dijalankan dengan benar, dan substansinya juga terpenuhi karena sudah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap tergugat sesuai dengan pasal 35 huruf F Perda Nomor 6 Tahun 2003. Apakah forum rapat BPD mempunyai kewenangan melakukan klarifikasi seperti halnya lembaga peradilan? Menurut saya, putusan pengadilan tidak diperlukan karena alasan pemberhentian tersebut penggugat bukan tidak pidana. Soal kewenangan BPD juga tidak perlu dipersoalkan lagi karena penggugat sendiri sudah mengakui apa yang diputuskan masyarakat. Cukup Majelis Hakim. Oke, baik. Terima kasih. Hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Hakim anggota 2. Tidak Hakim juga. Kuasa hukum tergugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat. Tidak Majelis Hakim. Untuk sementara keterangan dari saksi ahli cukup.
Pada saksi ahli dipersilakan duduk di belakang terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Baiklah, karena acara pembuktian telah selesai, maka persidangan yang akan datang dilanjutkan dengan acara kesimpulan dari para pihak dan majelis hakim memerintahkan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan kesimpulan pada persidangan yang akan datang. Kuasa hukum tergugat, apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan saudara? Cukup majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah cukup? Cukup ya. Panitera 1 minggu yang akan datang tanggal berapa? Tanggal 20 Mei 2015 Pak. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulan, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015. Dan majelis hakim memintakan kepada pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku dinyatakan ditunda. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan lanjutan Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 01-G/2015/PTWNJK antara Yunaningsi SN SPD sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah kesimpulan dari para pihak. Kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan kesimpulan dari para pihak dari saudara. Oke, baik, silakan duduk kembali. Baiklah, para pihak sudah menyerahkan kesimpulan dan para pihak menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apalagi. Maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan dan majelis hakim menyusun putusannya terlebih dahulu. Panitera 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa? Tanggal 20 Mei Pak. Kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 siap hadir di persidangan. Siap majelis hakim. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal Rabu tanggal 27 Mei 2015, dan majelis hakim beritahuan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang selanjutnya pembacaan putusan. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 01-G/2015/PTWNJK melawan antara sebagai penggugat melawan Kepala Desa Tidur ini sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pada para pihak harap disimak dengan baik-baik dan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Pengadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam perkara nomor 01-G/2015/PTWNJK antara Yunaningsi SN SPD sebagai penggugat melawan kepada Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara sebagai tergugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: menimbang bahwa setelah memeriksa gugatan penggugat
jawaban tergugat, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, serta kesimpulan para pihak, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa telah dilakukan oleh penjabat yang berwenang. Berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli di persidangan, tergugat telah melaksanakan tahapan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membela diri serta tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat tidak terbukti menurut hukum, maka gugatan penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan. Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah sah menurut hukum, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang biasanya ditetapkan dalam putusan ini. Demikian putusan dari majelis hakim sesuai dengan pasal 123 ayat 1 junto pasal 2124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Saudara-saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Jika dalam waktu 14 hari saudara-saudara tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana saudara hukum penggugat? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Kami menerima putusannya majelis hakim. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Menerima pertimbangannya majelis hakim. Baiklah, jika saudara-saudara akan mengajukan upaya hukum, silakan saudara berhubungan dengan kepaniteraan. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara dengan nomor register 01-G-2019 PTUN YK Tara Yunarningsih SNSPD sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara sebagai tergugat. Hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2009 dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang.